Oke, nanti rekamannya saya upload di Sinau. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, PowerPoint itu adalah tool yang kita gunakan untuk presentasi. Walaupun selain PowerPoint sekarang ini kan sudah banyak banyak tool yang bisa dipakai ya, termasuk Canva, kemudian ada Prezi, jadi banyak sekali. Tapi sebetulnya prinsipnya sama. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint, maka ketika kita harus berganti tool, itu juga tidak akan sulit melakukannya. Oke, kita mulai. Oh iya, monggo yang mau eh, off cam karena sambil pelayanan silahkan ya. Oke, PowerPoint kalau Word itu warnanya biru, kalau PowerPoint warnanya orange seperti ini. Ya, ini adalah PowerPoint. Jadi eh, cara membukanya juga sama seperti kita membuka Microsoft Word. Pertama, begitu diaktifkan, maka yang akan tampil seperti ini. Kemudian untuk kalau mencari file PowerPoint tentu tinggal diklik aja ya. Tapi kalau pilih yang blank presentation. Buat baru. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau Word itu satu halaman, lalu kalau kita nanti enter, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Kita enter halaman berikutnya, kita enter lagi sampai habis, akan pindah ke halaman berikutnya. Gitu ya. Itu kalau Word. Nah, bisa Harus berapa page gitu. kita 2 orang doang, Wak. Lo masih amanah ya? Udah mau banyak banget. Nambah apa ini Tisna? Apa nih? Membuka. Boleh di-mute dulu sebentar Bapak Ibu? Saya minta bantuan Mas Anwar ya. Ya, saya ulangi. Ya, jadi eh, tampilan PowerPoint pertama kali seperti ini. Jadi kalau Word itu kita per halaman, per page, maka di PowerPoint kita menyebutnya dia per slide gitu ya. Jadi slide 1, slide 2 dan seterusnya. Nah, beberapa jenis slide itu bisa kita pilih, yaitu ada di menu di sini, di menu Home, kemudian New Slide-nya. Kita boleh pilih segitiganya dulu sebelah kanan untuk memilih jenis slide berikutnya yang akan kita pilih itu seperti apa. Gitu. Apakah kita akan membuat slide berikutnya itu hanya berupa tampilan judul misalnya, berarti seperti ini, atau kita berisi langsung konten dengan judul kecil di atas, jadi tampilannya seperti ini, atau kita ingin membandingkan dua hal. Nah, kita bisa menggunakan yang jenis comparison, ini juga ada dua tabel, atau yang to content, gitu ya. Jadi ada beberapa jenis slide yang bisa kita pilih. Atau kita boleh memilih yang kosongan aja, misalnya karena kita mau menampilkan gambar aja, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pilih, misalnya ini saya dari halaman 1, kemudian nanti setelah memilih, eh, katakanlah saya mau memilih judul dan isinya, gitu ya. Nah, di sini ada kita bisa mengisikan teks saja, langsung diklik aja di sini, langsung kita tuliskan. Atau kalau kita mau menyisipkan gambar, misalnya gambarnya online atau ada gambar yang dari komputer, kita tinggal pilih klik gambar-gambar di sini. Jadi gambar-gambar di sini itu hidup, Bapak Ibu. Jadi yang paling kiri itu adalah kita bisa sisipkan gambar dari online misalnya. Jadi bedanya eh, lambang satu dengan sebelahnya adalah kalau ini gambarnya ada kaca pembesar, berarti kita mencari gambar online. Ini kalau diklik, maka nanti akan ada jendela untuk kita memilih gambar di online. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu, nanti akan di-linkkan oleh Bing untuk mencari gambar-gambar yang kita inginkan. Nah, yang satunya, yang gambarnya seperti layar komputer, ini kita bisa menyisipkan gambar yang kita simpan di dalam komputer kita. Jadi ini misalnya saya mau menyisipkan gambar, saya akan nyari gambar yang ekstensinya JPG atau PNG gitu ya. Jadi eh, tinggal diklik aja, misalnya, nah misalnya begini, ya sangat mudah. Oke. Kemudian
yang berikutnya, ini juga kita bisa menyisipkan movie, kemudian kita bisa menyisipkan diagram-diagram seperti ini, misalnya diagram. Nah, ada banyak sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan simbol-simbol di slide yang akan kita buat, gitu ya. Kemudian termasuk tabel, misalnya kita mau membuat tabel berapa kolom, berapa baris, gitu ya. Misalnya ini 5 kolom dengan 8 baris, ya tinggal kita insert, maka kita akan mempunyai slide yang berisi tabel kosong seperti ini. Oke? Nah, jadi itu untuk membuat isian dari slide. Nah, hari ini kita akan belajar, saya akan membuat Pancasila. Nanti Bapak Ibu menirukan aja, tapi desainnya bebas. Gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana membuat transisi dari satu slide ke slide lain, kemudian membuat link dari satu slide ke slide lain, kemudian link keluar, gitu ya. Oke, saya mulai dari depan. Ini kita tuliskan saja. Nah, kemudian kita bisa memilih desainnya. Desainnya ada di menu desain di atas, bebas. Saya akan pilih salah satu, misalnya ini ya. Nah, nanti biasanya kalau di komputer Bapak Ibu PowerPoint yang terbaru ya, itu ada menu desainer. Ini juga kita bisa pilih apa namanya, sugesti dari desainernya. Jadi ini boleh memilih walaupun kita sudah memilih desain sendiri ya, tapi kalau misalnya di suggestion-nya ada tambahan mau nggak seperti ini, boleh kita pilih juga. Kalau tidak ingin dipilih ya ini diabaikan aja. Oke, Pancasila. Lalu berikutnya ini dasar negara Indonesia. Nah, kemudian ini halaman pertama, halaman judul. Lalu kebetulan ini saya sudah punya slide kedua ya. Tapi kalau misalnya belum, berarti nanti menunya Bapak Ibu ada di menu Home, kemudian New Slide gitu ya. Ini kita pilih Title and Content. Nah, di sini sila-sila Pancasila. Kanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia. Ini kita tuliskan dulu tanpa melihat formatnya dulu nih. Bijaksanaan dalam permusyawaratan wakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita menuliskannya begini, tapi ada aturan tidak tertulis ketika kita membuat tulisan di dalam PowerPoint gitu. Nah, karena PowerPoint itu kan sebetulnya digunakan untuk presentasi gitu ya. Misalnya kita mempresentasikan tugas akhir atau skripsi kita yang sudah kita buat di Word yang banyaknya 50 halaman misalnya. Kemudian kita juga sudah membuat makalahnya yang lebih ringkas sebanyak 20 halaman misalnya. Lalu untuk mempresentasikan itu kan kita tidak mungkin mengcopy paste semua apa namanya tulisan yang sudah kita buat di Word dikopikan ke PowerPoint gitu ya. Karena namanya juga PowerPoint, maka yang kita tulis di dalam PowerPoint itu adalah hanya poin-poinnya aja. Karena sebetulnya manfaat dari PowerPoint itu kan hanya sebagai guideline, hanya pegangan kita supaya ketika kita menjelaskan apa namanya materi kita tuh kita tidak keluar dari jalur gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan presentasi kita membaca presentasinya gitu. Jadi audiensnya itu tidak fokus ke apa ya ke materi tapi fokus ke hal lain gitu ya. Nah, untuk itu ketika kita membuat
tulisan di dalam PowerPoint, kita harus menganggap bahwa kita sedang presentasi di dalam ruangan. Karena beda halnya kalau kita presentasinya di Zoom. Kalau kita presentasi di Zoom, berapapun tulisannya masih bisa dilihat ya kalau masing-masing peserta itu menghadapi komputer sendiri. Tapi bayangkan kalau ini dipresentasikan dalam sebuah ruangan, yang di ruangan itu ada audiensnya sampai misalnya 20 baris ke belakang. Nah, kita harus bisa memilih berapakah sebaiknya fontnya, besar fontnya, supaya baris yang belakang pun terasa nyaman membaca slide yang sedang kita sajikan, gitu ya. Nah, bilangan yang besaran yang paling setidaknya nyaman untuk dinikmati peserta belakang itu minimal 20 poin. Jadi ini kita set, oh sorry 24. Jadi di 24 ini kalau ini dijadikan slideshow, ini masih enak dibaca di baris yang paling belakang gitu. Lebih besar lebih bagus. Karena toh isinya kan sebetulnya bukan bukan kalimat ya, tapi poin-poin gitu. Jadi misalnya nih kita sedang menerangkan tugas akhir, ya berarti nanti poinnya latar belakang. Terus kemudian ditambahkan sedikit keyword gitu ya. Jadi jangan semua latar belakangnya di copy pastekan di dalam PowerPoint-nya gitu. Nanti jadinya penuh gitu. Kalau penuh audiensnya juga nggak bisa baca. Dia malah asik baca dan kita terlupakan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi tidak diperhatikan karena audiensnya sibuk membaca kalimat yang panjang di dalam PowerPoint yang kita buat. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini saya buat 24 itu minimum karena masih ada tempat. Ini saya besarkan lagi. Ya, kira-kira segini. Oke. Nah, nanti kalau ini kita buat slideshow, harapan kita adalah ketika saya klik ketuhanan yang Maha Esa, maka nanti dia akan lari ke slide yang berisi butir-butir Pancasila. Gitu ya. Oke, ini saya hapus. Jadi saya menghapusnya, ini tinggal diklik aja lalu tekan delete. Udah gitu. Ini juga delete. Ini juga kita hapus dulu ya. Ini juga kita hapus. Oke. Berikutnya new slide-nya title and content lagi. Nah, di sini baru penjelasan sila per sila. Ini sila ke satu. Atau di sini ya sila ke satu gitu aja. Ini butir, butir, sila ke satu. Nah, ini kan kita nggak hafal ya. Jadi sambil membuka Google, kita cari butir-butir Pancasila. Nah, ini bebas. Bapak Ibu boleh pakai webnya siapapun. Tapi ini saya pakai misalnya ini ya, webnya Kementerian Pertahanan. Nah, nanti penjelasannya tidak usah lengkap. Misalnya di dalam sila ke-1 itu ada 7 butir, lalu dipakai semua, nggak usah. Kita ambil sebagian aja. Ini hanya untuk belajar ya. Oke, saya akan ambil 4, 4 butir mungkin ya. Coba 5 dulu nih, kalau 5 kebanyakan kita pakai 4. Ini kita pastekan ke sini. Nah, gitu. Oke, sambil kita rapikan. Sekali lagi, minimal 24. Jadi kalau ini nanti kita set di 24 kok ternyata penuh, ya berarti kita kurangi ya. Ini 18. Kita coba besarkan di 24. Kebanyakan ya. Ini kita kurangi aja. Nah, si tiga butir aja. Oke, kita rapikan lagi. Baik, ini butir sila ke-1. Kemudian, nah supaya letaknya sama dan kita tidak perlu menulis ulang, ini kita copy aja. Caranya, ini klik kanan, jadi kita sorot slide ketiga, lalu klik kanan, lalu kita pilih duplicate. Jadi kita menduplikasi. Kemudian ini kita ganti sila ke-2.
Sila kedua kita cari lagi. Butir-butir sila kedua. Kita pakai. Nah ini kalimatnya kayaknya kecil-kecil nih. Kita copy lagi ke sini. Ini kita rapikan. 4. Enter. Nah, cukup ya. Ini sila kedua. Kita copy lagi. Duplicate lagi. Sila ketiga. Kita ambil 3. Kayak lagi butirnya ngambilnya bebas ya. Tadi pakai ini. Oh, ini masih cukup ini. Kita tambah 1. Oke, nah, itu ya, sila ketiga. Berikutnya sila keempat. Sila keempat ini kalimatnya kayaknya panjang-panjang. Kita ambil 4 butir. Didorong ke atas, enter, supaya angkanya keluar sendiri ya. Nah, cukup. Satu lagi, sila kelima. Kita copy sila kelima. Ini juga pendek-pendek. Coba saya ambil 4 butir. Kita tambah ya. Kalimatnya pendek-pendek, jadinya kayaknya cukup ya. Oke, nah sudah. Lalu sekarang kita tambahkan gambar. Bagaimana cara gambarnya? Ini saya cari gambar. Kita cari Pancasilanya dulu ya. Cari gambarnya. Boleh save image begini. Atau diambil Garudanya aja boleh. Sebentar. Nah, ini ya. Saya crop aja. Jadi di crop boleh. Atau save as juga boleh. Kemudian sila ke 1. Copy image. Saya pakai copy image. Sila ke 1 kita letakkan di sini. Bapak Ibu boleh letakkan bebas ya. Ini saya letakkan di kanan atas. Nah, kemudian agak kecil aja. Oh, sorry. Sini aja ya, nanti ketabrak tulisannya. Nah, supaya gambarnya nanti di sila-sila yang lain sama, ini boleh kita copy. Ini Ctrl C atau ini ya.
gitu. Lalu kita pindah slide, paste. Nah, nanti tinggal kita ganti. Sekarang kita ganti sila kedua. Boleh dipilih gambar sembarang. Saya copy image, pastekan di sini. Nah, nanti ini copy lagi. Sila ketiga. Copy image. Sini. Eh, Oke. Oh, keliru, maaf, maaf. Ini di sini ya. Di sila ketiga. Saya keliru tadi. Oke, sila keempat. Lima. Oke. Nah, untuk sementara kita buat seperti ini dulu. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan? Cara menjalankan PowerPoint itu di bawah di sini boleh pakai tombol F5 atau di bawah ini ada slideshow. Jadi ini kita tidak nambahkan animasi apa-apa, tidak ada transformasi yang berbeda. Jadi tampilannya seperti ini. Tapi kalau kita pengen menambahkan supaya ada pergerakan yang smooth dari slide satu ke slide yang lain, kita boleh menambahkan transisi. Jadi transisi ini perubahan dari satu slide ke slide yang lain gitu ya. Jadi misalnya kita pakai ini misalnya, nanti tampilannya seperti ini. Atau kalau split berarti begini, gitu ya. Nah, sebetulnya dari slide satu ke slide yang lain tuh bebas misalnya, karena ada banyak pilihan efek di sini ya. Jadi ada banyak bisa dipilih. Cuma kadang-kadang kalau audiensnya itu sudah terlanjur, oh nanti slide berikutnya akan datang dari arah kanan gitu ya. Tiba-tiba kita buat ini dari arah atas muter-muter gitu ya, atau dari bawah terbang gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa membuyarkan konsentrasi audiensnya. Jadi kalau menurut saya ya, tidak ada aturan tertulis untuk sama sih. Cuma kalau ini adalah presentasi yang formal, maka kalau kita sudah membuat transisi dari kiri nih, ya berarti sebisa mungkin untuk semua slide kita buat sama dari arah kiri semua. Misalnya kayak gini, ini saya buat split dari tengah gitu ya. Nah, bagaimana cara memberlakukan ini terhadap ke semua slide, maka tinggal dipilih apply to all. Nah, ini tinggal kita pilih bahwa ini kita lakukan terhadap semua slide. Nanti kalau kita coba begini. Nah, nanti kalau kita klik lagi, nah tampilannya seperti ini. Gitu ya. Tapi pilihannya sih terserah monggo. Tapi itu tadi, kalau misalnya slide-nya banyak dan kita sudah terbiasa dari depan nih, dari kiri, nanti audiens akan, oh ya nanti habis ini dari saya akan siap-siap menerima slide berikutnya dari kiri gitu ya. Jadi kalau
kemudian tiba-tiba kita ubah pakai yang muter-muter dari bawah ke atas gitu, itu cukup membuat audiensnya ke distract gitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah bisa membuat slide satu ke slide yang lain. Jadi di sini tuh ada panah. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya habis menerangkan sila ketiga, kita mau balik lagi ke depan, ke Pancasila. Ini kan muternya kan banyak banget ya. Nah, sekarang kita akan membuat menu supaya pada saat kita membuat Pancasila ini, pas sampai di slide ini, lalu kita klik, kita mau milih Persatuan Indonesia, langsung larinya tuh ke slide nomor 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuat link. Caranya, ini kita blok, kemudian kita cari menu insert link. Sekali lagi, mungkin tampilan PowerPoint di tempat saya dengan Bapak Ibu beda, tapi bedanya sedikit, tidak terlalu banyak. Intinya adalah kita mencari menu link yang bisa ngelink gitu. Nah, kalau di tempat saya itu ada menu link begini, lalu tampilannya seperti ini. Tapi ada beberapa tampilan yang jendela, lalu kemudian menu web page or file di dokumen itu ada di sebelah kiri. Gitu ya, tapi sama, cuman tampilannya aja menu-menu ini ada di sebelah kiri. Tuh. Oke, saya ulangi, ini link. Jadi nanti kalau ketuhanan yang Maha Esa ini diklik, maka akan ngelink ke sini, ke butir-butir sila pertama, yaitu di slide nomor 3. Jadi ini link. Nah, ngelinknya kemana nih? Pilihannya kan ke web page, ke halaman internet, atau ke file tertentu, atau ke dokumen ini aja, atau ke email. Nah, karena ngelinknya ke slide nomor 3 dan itu ada di dalam dokumen ini, maka kita pilih yang this document. Yang mana? Nah, first slide bukan, karena first slide kan ini. Last slide, last terakhir juga bukan. Next slide, sebetulnya next slide bisa ya kalau ini ya. Tapi ini akan kita biasakan, oh ini butir sila ke-1 itu slide nomor 3. Nah, kalau slide tertentu berarti kita pilih yang slide title. Sini. Nah, kita pilih yang di sini nih. Butir-butir sila ke-1. Oke. Ini juga sama. Sila kedua, link, slide title, butir-butir sila kedua. Oke. Persatuan Indonesia, link, slide title, kita cari butir ketiga. Oke. Ini keempat. Klik link, slide title, kita pilih butir keempat. Lalu yang terakhir, keadilan sosial, kita pilih link, slide title, butir-butir sila kelima. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau dijalankan, ini tidak harus mulai dari sila pertama. Misalnya kita sambil menerangkan nih, terus kita mau ke sila keempat. Ini tinggal diklik aja. Nah, larinya langsung ke butir-butir sila keempat. Gitu. Nah, terus kalau kita mau balik lagi ke halaman utama, menunya gimana dong? Nah, kita perlu tambahkan satu lagi nih sekarang. Ini kita tambahkan menu utama gitu ya. Nah, menu utama itu kita bisa gunakan shape di sini. Lalu di bagian bawah itu ada action button. Nah, ini kita pilih rumah. Saya tambahkan di sini. Bebas ya, boleh di sini. Boleh di kiri. Nah, karena ini action button, begitu kita lepas, akan keluar setting untuk action ini. Nah, settingnya apa nih kalau kita klik ini? Hyperlink to-nya kemana? To sini nih. Yang Pancasila itu ada di slide nomor 2. Jadi kita pilih yang di sini ya, slide nomor 2, yaitu ini, sila-sila Pancasila. Oke. Nah, ini bebas ya, mau dipilih warnanya apa. Kayak ini. Nah, ini di copy aja. Ini copy, home. Supaya letaknya sama. Ini paste di sini. Di slide berikutnya paste. Slide berikutnya paste. Ini paste. Kita coba ya. Nah, ini nanti kalau dijalankan. Nah, kita mau ke sila kelima. Klik. Dia ke sini. Balik lagi ke menu, tinggal diklik. Nah, sila kedua. Kita akan lari ke butir-butir sila kedua. Lalu kalau mau kembali ke menu utama. Nah, gitu. Ya. Nah, ini boleh pakai
boleh pakai apa namanya gambar action button atau boleh pakai tulisan juga nggak apa-apa. Misalnya ke menu utama gitu ya. Nah, misalnya ditambahkannya begini. Insert sama. Jadi itu text box. Kita tambahkan di sini. Ini menu utama gitu. Bisa juga. Nah, nanti tinggal di sini kayak tadi ya, di link, insert, link, linknya kemana? Slide title, sila-sila Pancasila. Sama. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai tulisan. Nah, ini kalau mau misalnya di sini ya, kita sembunyikan di sini. Ini di copy, pastekan di slide-slide. Oh, sorry. Cuma ini nggak bisa di copy, jadi agak sulit ya. Jadi apa namanya, mending pakai ini sih kalau saya. Kalau ini harus buat satu-satu. Ini paste, kita coba menu utama. Ya, sama ya. Jadi boleh pakai gambar di sini. Ini juga sama. Kalau diklik, dia akan ngelink ke halamat yang tadi kita alamatkan kemana. Ya. Kemudian, eh, karena kita tadi pakai pakai butir-butir Pancasila yang kita ambil dari web Kemenham sebagai referensi, maka kita tambahkan di sini referensi. Jadi kalau kita pakai referensi harus ditambahkan ya. Misalnya ini referensinya saya pakai web resmi Kementerian Pertahanan. Nah, nanti ini kalau klik-klik juga bisa menuju ke halaman webnya. Ini, tapi kita copy dulu halamannya di sini ya. Jadi yang halaman alamat URL-nya di atas ini kita copy, lalu nanti masukkan ke sini. Ini di blok, kemudian insert, link. Nah, sekarang nih, kalau tadi kan di dokumen nih. Nah, ini di web page. Alamat webnya kita pastekan di sini. Oke. Nah, jadi nanti kalau ini dijalankan, ini kalau diklik, ini akan lari ke webnya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian tampilan, jadi kalau misalnya kita menerangkan, kan kita kadang-kadang tuh ingin tampilnya satu-satu. Kalau ini kan tampilnya langsung nih ya, langsung muncul tiga-tiganya. Kalau mau ditampilkan satu-satu juga bisa, berarti kita set di animasinya. Jadi ini diaktifkan dulu, lalu animasinya kita atur. Animasinya itu misalnya eh, bebas ya, misalnya saya pakai fly in. Nah, nanti kayak gini. Ini kalau diatur nih akan keluar eh, tergantung apakah dia langsung keluar atau on click gitu. Nah, itu di setting statnya. Kalau on click berarti dia akan keluar kalau kita klik. Kalau nggak kita klik berarti nggak keluar. Ya, kita coba. Jadi misalnya gini. Nah, tuh kita belum ngeklik apa-apa, jadi dia belum keluar. Begitu kita klik satu, maka dia akan keluar satu dulu. Nanti klik lagi, ini saya klik, maka keluar. Gitu ya. Itu mengatur animasinya. Jadi animasi datangnya masing-masing poin itu juga bisa kita atur dengan menu animasi. Tapi kalau animasinya tidak diatur, maka menunya langsung keluar, gitu ya. Bedanya adalah kalau animasinya kita atur akan ada nomor begini. Nah, pilihannya startnya eh,
on click itu berdasarkan klik kita, tapi kalau with previews itu berarti begitu kita masuk ke halaman berikutnya, ke slide berikutnya, maka ini akan tampil yang pertama, nanti berikutnya nunggu klik, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh coba. Lalu tampilannya biasanya kalau ini animasinya mau dijalankan langsung secara otomatis berarti durasinya with previews, kemudian durasinya diatur. Ini mau ditampilkan berapa lama, gitu ya. Biasanya kalau kita buat video supaya presentasi ini jalan sendiri, kita mengatur begitu. Tapi kalau kita buat untuk presentasi skripsi kita, biasanya itu nggak diatur, tapi kita atur di on click aja. Jadi nanti kita terangkan berdasarkan klik kita. Gitu, kira-kira itu. Nanti yang lain bisa diatur juga begitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, Bapak Ibu nanti tugasnya, penilaian PowerPoint-nya saya ambilkan dari ini, membuat Pancasila aja yang tidak sulit, karena di sini saya bisa menilai beberapa hal, ada action button, ada link gitu ya. Jadi membuat Pancasila aja tapi desainnya bebas. Gitu. Saya kira itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mohon Enggak. izin Ibu. Ya, Mbak. Ibu mohon maaf kalau untuk background-nya bebas boleh kan ya Bu ya? Bebas. Boleh. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak kita. Jadi bebas ya. Background-nya boleh ada nama. Oh ya, nama. Yang terakhir di sini ada nama ya, jangan lupa. Oh, sebentar. Sekarang kita tambahkan satu lagi, kita belum tambahkan halaman. Insert, kemudian slide number. Nah, slide number, tambahkan tanggal itu juga ada dua macam. Tanggalnya, tanggal fix berarti ini mau disajikan kapanpun, yang tampil adalah tanggal yang kita buat pada saat kita membuat. Itu fix. Tapi kalau update berarti tanggalnya adalah tanggal saat file PowerPoint ini disajikan. Gitu ya. Jadi boleh pakai yang update atau pakai fix. Kemudian slide number ini yang akan kita pakai. Kemudian footernya ini nanti diisikan nama Bapak Ibu ya. Sama NIM. Oke. Udah, gitu aja. Tugasnya ini aja. Gitu ya. Lalu disimpan. Sudah. Simpannya Pancasila, NIM ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa di... Bu, punten izin nanya, Bu. Oh iya, silakan monggo. Punten, itu untuk tadi cara nge-crop gambar itu Bu, pakai screenshot biasa atau gimana, Bu? Tadi kayaknya kelihatan cepet. Oh, iya. Saya Bukan, pakai Bu. screenshot biasa. Oh, gitu. Ya, Oh, iya. Oh, baik-baik, Ibu. boleh pakai screenshot biasa, boleh pakai. Oh, yang Pancasila yang besar saya pakai screenshot, tapi kalau yang gambar simbol kecil-kecil saya pakai Pakai save as. ya, pakai save. Oh, siap. Baik, Ibu. Bebas ya. Jih. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti hari ini saya cukupkan dulu. Minggu depan kita masuk Excel ya. Baik Bu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bu Esi. Kami selamat bekerja kembali. Mohon Terima maaf. kasih, Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.